Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, perkenalkan nama Ibu Siti Hapsiyah. Di sini dalam kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai globalisasi. Dalam pembelajaran kali ini diharapkan kita dapat menjelaskan pengertian dari globalisasi, menjelaskan ciri-ciri globalisasi dan mengidentifikasi faktor terjadinya globalisasi. Nah, yang pertama adalah pengertian globalisasi. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi didefinisikan sebagai fenomena atau gejala yang menjadikan dunia menjadi kecil dari segi hubungan manusia. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai ciri-ciri globalisasi. Ada 3 ciri-ciri globalisasi. Yang pertama adalah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua adalah meningkatnya ekonomi global. Dan yang terakhir adalah meningkatnya interaksi budaya. Kemudian, yang ketiga kita akan membahas mengenai faktor terjadinya globalisasi. Untuk faktor terjadinya globalisasi ada 2 macam, yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam ada 5 macam. Yang pertama adalah ketergantungan sebuah negara terhadap negara-negara lain di dunia. Kemudian yang kedua, kebebasan pers. Yang ketiga adalah berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintahan. Yang keempat adalah munculnya berbagai lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat. Dan yang terakhir adalah berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Kemudian faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar mengenai faktor terjadinya globalisasi ada 4 macam. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang kedua adalah penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih. Dan yang ketiga adalah adanya kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Dan yang terakhir adalah adanya modernisasi atau pembaruan di berbagai bidang yang dilakukan negara-negara di dunia yang mempengaruhi negara lain untuk mengadopsi atau meniru hal yang sama. Nah, kemudian kita akan membahas globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama adalah iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh globalisasi yang ada adalah penggunaan jaringan internet dan penggunaan satelit komunikasi. Kemudian globalisasi di bidang ekonomi, contohnya adanya kegiatan ekspor-impor, adanya masyarakat ekonomi ASEAN, dan yang terakhir adalah tumbuh pesatnya logistik dan e-commerce. Nah, kemudian globalisasi di bidang transportasi, contohnya penggunaan teknologi otomatis, radar, dan pendeteksi kemacetan. Kemudian yang keempat, globalisasi di bidang komunikasi, contohnya adanya komunikasi antar HP lewat internet seperti Google, Blog, dan lain-lain. Kemudian munculnya fitur video call yang memungkinkan kita untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya jauh namun dengan real time. Nah, yang terakhir adalah globalisasi di bidang budaya. Contoh dari globalisasi di bidang budaya ini adalah masuknya mode-mode luar negeri ke Indonesia, contohnya mode dari Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Setelah mengetahui apa pengertian dari globalisasi, apa ciri-ciri globalisasi, dan apa faktor penyebab terjadinya globalisasi, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya, amatilah barang yang ada di rumahmu, baik itu makanan, minuman, pakaian, maupun alat komunikasi. Kemudian, perhatikan produk-produk yang dijual dalam supermarket atau minimarket atau swalayan atau toko elektronik tersebut. Nah, kemudian catatlah 5 produk yang diimpor dari negara lain. Kalian bisa membuat dalam bentuk tabel, contohnya jenis barang, alat komunikasi, nama produknya, HP Samsung misalkan, negara asalnya Korea Selatan. Nah, terus ditulis toko penjualnya apa. Nah, dari data tersebut yang kalian peroleh itu, negara manakah yang paling banyak mengekspor produknya ke Indonesia? Menurut pendapat kalian, mengapa Indonesia mengizinkan produk-produk dari luar negeri masuk ke negara kita Indonesia? Nah, sebutkan keuntungan dan kelebihan dari masuknya produk luar negeri ke Indonesia. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu harap kalian dapat memahami materi dengan baik. Jangan lupa tetap belajar di rumah, terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.
Dan kita semua berharap semoga pandemi ini cepat berakhir.